Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi di minggu keempat di mata kuliah e-bisnis. Di minggu keempat ini kita akan mempelajari mengenai strategi dalam e-bisnis. Isu pentingnya, teknologi hanya memegang peranan lebih kurang 1/3 bagian saja. Nah, perusahaan e-bisnis ini harus memperhatikan 2/3 bagian lainnya, organisasi, SDM, relasi, sistem manajerial, dan strategi yang akan diterapkan di perusahaan tersebut. Kemudian, persoalan e-bisnis bukan sekedar penerapan teknologi informasi dalam sistem bisnis tradisional, namun juga perubahan yang berjalan bersamaan. Menggali strategi. Di sini ada analisis SWOT, di mana apabila strategi strength, kekuatan, dan juga opportunity untuk memanfaatkan kekuatan dalam meraih peluang. Sedangkan apabila strategi kelemahan dan juga opportunity digunakan untuk mengambil kesempatan guna menutup kelemahan. Apabila strategi strength dan threat yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Sedangkan strategi weakness dan threat digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Perilaku konsumen. Yang pertama, keingintahuan terhadap perkembangan atau tren baru. Kemudian yang kedua, keinginan untuk melakukan perbandingan. Yang ketiga, keinginan untuk meneliti. Dan yang keempat, keinginan untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi produk dan melakukan transaksi secara efektif. Di sini ada perubahan pola perilaku konsumen tradisional menuju konsumen e-bisnis. Menurut Budi Sutejo pada tahun 2001 ada 7 perubahan pola perilaku konsumen tradisional ke e-bisnis. Yang pertama, pola belanja dari pergi ke pasar tradisional menuju komputer karena segalanya sudah memanfaatkan gadget. Kemudian pola pemilihan barang dari memegang barang menjadi melihat katalog elektronik. Kemudian pola transaksi, dari pola ada uang ada barang, menjadi ada uang barang dikirim. Kemudian dari pola konsumsi, barang dibeli tidak dapat langsung dikonsumsi. Ya, karena harus melalui proses packing dan juga proses pengiriman. Kemudian pola pemakaian barang. Khusus barang berwujud harus melalui perantara. Kemudian pola pembayaran. Dari tunai kini ada keterlibatan pihak ketiga seperti penggunaan kartu kredit, uang digital, atau cek elektronik. Kemudian yang ketujuh ada pola komunikasi, seolah kesempatan untuk membina pertemanan hilang. Sikap-sikap yang dimiliki konsumen e-bisnis. Yang pertama, kritis terhadap penawaran-penawaran produk. Yang kedua, sensitif terhadap harga. Yang ketiga, sensitif terhadap kualitas. Dan yang keempat, menuntut jaminan atau garansi atas produk. Yang kelima, menuntut teknik penyajian halaman web yang secara kognitif. Yang halaman webnya itu yang harus user-friendly. Kemudian harganya ini berarti sensitif karena bisa membanding-bandingkan harga antara produk di web satu dengan web lainnya misalkan. Kemudian kualitas. Kualitas juga menjadi sensitif karena kita tidak lihat secara langsung, tapi kita lihat dari katalog. Jaminan atau garansi kita tentunya ingin semua produk yang kita beli itu ada jaminan atau garansinya ya. Kemudian, strategi e-bisnis. Beberapa kutipan makalah Pandi Ciptono pada tahun 2000 yang berjudul Electronic Commerce, Three Emerging Strategies tentang model pembentukan e-market. Yang pertama, seller controlled electronic marketplace, yang kedua, buyer controlled electronic marketplace, dan yang ketiga, neutral electronic marketplace. Berarti di sini ada 3 strategi. Yang pertama, berarti seller controlled, yang mengontrol itu dari penjual, yang kedua dari pembeli, yang ketiga itu dari netral atau tidak keduanya, atau sama-sama keduanya. Kemudian, pembuatan keputusan konsumen e-bisnis secara perorangan. Proses pembuatan keputusan ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, atau terdiri dari beberapa sisi. Yang pertama ada karakteristik personal, dilihat dari usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, dan juga kepribadian.
Yang kedua dilihat dari karakteristik lingkungan, ada sosial, komunitas, kemudian keluarga. Kemudian keputusan membeli, beli atau tidak, apa yang dibeli, di mana, kapan, berapa banyaknya, pembelian ulang. Kemudian dilihat dari sistem kontrol pemasok. Yang pertama, pendukung logistik, pembayaran pengiriman, pendukung teknik, desain web, intelligent agent, layanan konsumen, fax, email, call center, one-to-one. Kemudian dari sisi stimulasi, pemasaran, harga, promo, produk, dan kualitas. Kemudian dari sisi lain-lainnya, ekonomi, teknologi, politik, dan juga budaya. Kemudian ada pembuatan keputusan dari sisi secara organisasi. Proses pembuatan keputusan secara organisasi. Ini dari sisi-sisinya nih, ada karakteristik personal sama seperti tadi, dari usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai, kepribadian. Kemudian pengaruh interpersonal, otoritas, status, persuasi. Kemudian pengaruh organisasi, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi yang ada, sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian di sini sama ya untuk keputusan membelinya itu beli atau tidak, apa yang dibeli, kapan, di mana, berapa banyaknya pembelian ulang. Kemudian untuk sistem kontrol pemasok juga sama, ada pendukung logistik, pendukung teknik, dan layanan konsumen, serta untuk bagian stimulasi juga ini salah satu proses pembuatan keputusan secara organisasi, sama ya, pemasaran, dan juga dari faktor-faktor lain-lainnya. Kemudian strategi untuk menghadapi kompetisi. Di sini ada 8 strategi, dimulai dari cost leadership strategy, differentiation strategy, focus strategy, growth strategy, alliance strategy, innovation strategy, internal efficiency strategy, dan customer oriented strategy. Strategi pemanfaatan teknologi informasi. Di sini strategi yang pertama yang tadi ya, cost leadership, di mana teknologi informasi digunakan untuk mengurangi secara substansial biaya dan proses bisnis. Perusahaannya contohnya nih, ada buy.com, priceline.com, ebay.com. Di mana buy.com ini strategi sistem informasinya penyusunan harga online dan manfaat yang bisa didapatkan adalah garansi harga termurah. Kemudian priceline.com, tawar-menawar online, di mana manfaat yang bisa dirasakan adalah pembeli ikut menentukan harga. Kemudian ada perusahaan ebay.com, strateginya itu lelang online, di mana manfaat yang bisa dirasakan atau diambil itu pelelangan harga. Kemudian strategi yang kedua ada differentiation, di mana teknologi informasi digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dan fokus terhadap produk dan layanan. Contoh perusahaannya Update Marshall, di mana strateginya itu konsumen atau pemasok ke commerce, meningkatkan pangsa pasar, di mana manfaatnya yang bisa dirasakan adalah meningkatkan pangsa pasar. Kemudian, Cross Operating Values. Strateginya itu rancangan konsumen online, di mana manfaatnya itu meningkatkan pangsa pasar. Kemudian, perusahaan yang memanfaatkan strategi differentiation lainnya adalah Consolidate Breakaway, di mana strateginya itu jalur pengiriman online, dan manfaat yang bisa diambilnya itu meningkatkan pangsa pasar. Kemudian, strategi yang keempat ada Growth, di mana teknologi informasi digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global. Contoh perusahaannya ada 3 di sini, Citicorp, Walmart, dan Toys. Kemudian untuk Citicorp ini strateginya itu adalah internet global. Dengan manfaat yang bisa diambil adalah peningkatan dalam pasar global. Kemudian untuk perusahaan Walmart adalah order merchandise lewat jaringan satelit global, di mana manfaatnya itu bisa memimpin pasar. Kemudian perusahaan Toys, penentuan jalur persediaan POS strateginya. Manfaatnya itu adalah pemimpin pasar. Kemudian strategi alliance, di mana teknologi informasi digunakan untuk membuat organisasi virtual dari rekan kerja bisnis dan mendukung strategi relasi bisnis. Contoh perusahaannya itu Walmart, di mana strateginya itu penambahan persediaan secara otomatis oleh pemasok,
Manfaatnya pengurangan biaya dan peningkatan penjualan. Kemudian ada perusahaan Cisco System. Strateginya adalah aliansi manufaktur virtual. Manfaatnya bisa menjadi pemimpin pasar cerdas. Kemudian Airborne Express atau rentak.com, di mana strateginya itu adalah pengelolaan persediaan online atau penentuan jalur pengiriman. Manfaat yang bisa dirasakan adalah peningkatan pangsa pasar. Kemudian, strategi lainnya adalah innovation, di mana teknologi informasi digunakan untuk menciptakan produk dan layanan-layanan baru, mengubah proses bisnis, dan menciptakan pasar baru. Perusahaannya, contoh Charles Schwab, kemudian Federal Express, dan Amazon.com. Di mana kalau misalkan perusahaan Charles Schwab ini strateginya itu adalah diskon online dan stock trading. Manfaatnya bisa menjadi pemimpin pasar. Kemudian Federal Express, penentuan rute online dan manajemen untuk strateginya, dan manfaatnya itu adalah pemimpin pasar. Kemudian untuk perusahaan Amazon.com, strateginya itu adalah layanan online konsumen. Manfaatnya adalah pemimpin pasar. Kemudian model pembangunan relasi. Ini model pembangunan relasi itu terdiri dari konsumen menerima ekspos pemasaran, kemudian konsumen menentukan media pemasaran untuk menanggapi, konsumen membuat keputusan membeli, kemudian detail transaksinya, update database, pembentukan segmentasi, kemudian 4P, produk, harga, tempat promosi, diperbaharui keunikannya untuk konsumen, dan ada juga media baru dipilih untuk layanan terbaik. Nah, di sini adalah model untuk membangun sebuah relasi. Strategi memperkenalkan situs. Yang pertama, promosi online. Email optimizing, bisa pakai email optimizing. Kemudian yang kedua bisa putting on search engine. Kemudian yang ketiga ada build an impressive website. Dan yang keempat ada link cooperation. Kemudian bisa juga promosi secara offline menggunakan tabloid atau magazine. Kemudian jurnal, newspaper, dan billboard. Memperkenalkan situs secara online. Yang pertama, memanfaatkan email secara efektif. Yang kedua, letakkanlah Uniform Result Location atau URL dari situs tersebut di berbagai search engine. Yang ketiga, buatlah sesuatu yang berkesan pada situs tersebut. Tentunya situs yang kita punya harus user-friendly. Kemudian, mengadakan kerjasama. Berikut merupakan daftar search engine. Salah satunya bisa MSN, Yahoo, dan juga Google. Memperkenalkan situs secara offline, tabloid atau majalah, jurnal, koran, spanduk atau billboard. Sensitivitas harga. Yang pertama, nilai yang unik. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, konsumen akan sangat peka terhadap pengeluaran total. Yang keempat, penyajian biaya. Yang kelima, harga. Dan yang keenam, persediaan produk sangat mempengaruhi elastisitas harga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.